Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. Tersebut Al-Mahdiyin. Al-Mahdiyin artinya man hadahullah ila shawab, orang yang telah Allah berikan petunjuk kepada kebenaran. Itu adalah bentuk jamak dari mufrad Mahdi. Sebab itu Imam Mahdi artinya orang yang diberikan petunjuk kepada kebenaran. Imam Mahdi itu julukan. Wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah mengutus dirinya dengan petunjuk, itu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dinil haq, dan agama yang benar, agama Islam. Jadi agama Islam adalah agama yang benar, bukan agama yang paling benar. Kalau agama yang paling benar berarti ada agama lain yang benar. Ini bicara keimanan, ya. Kalau kita mengatakan agama Islam agama yang paling benar, berarti perbandingannya agama lain benar, tapi Islam lebih benar. Yang benar bagaimana? Agama yang benar agama Islam. Satu, selesai. Bicara keimanan, ya. Tidak boleh ragu. Ya, Allah Ta'ala yang nyatakan di dalam Al-Quran, inna dina indallahi Islam. Allah pakai taukid, sesungguhnya. Kurang apa lagi? Allah berfirman menggunakan penegasan, sesungguhnya agama di sisi Allah Islam. Jadi gak boleh ragu. Imam Haddad mengatakan di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, jangankan ragu terhadap agama Islam bagi orang Islam, ragu akan adanya alam akhirat pun bisa merusak keimanan. Akhirat ini ada tidak, ya? Hari kiamat ini apakah terjadi? Apakah tidak terjadi? Surga itu ada apa tidak, ya? Hati-hati. Ini merusak keimanan. Nah, beliau mengatakan orang Islam, Imam Al-Haddad mengatakan orang Islam yang tidak peduli dengan urusan agamanya, dia mengabaikan itu sebabnya dua, kata beliau. Yang pertama, orang Islam itu tulul amal, angan-angan terhadap dunia sangat panjang sampai lupa kematian, lupa akhirat. Jadi perencanaan hidupnya hanya dunia, tujuan hidupnya hanya dunia. Nah, ini penyebab yang pertama yang membuat seorang muslim lupa akan urusan agamanya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, yang dinukil oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, akhwafu ma akhafu ala ummati
ittiba'ul hawa wa tulul amal. Yang paling aku takut menimpa umatku dua hal. Panjang angan-angan terhadap urusan dunia dan mengikuti hawa nafsu. Itu dua hal itu berbahaya. Kemudian Imam Haddad mengatakan, nah orang yang kedua, jenis kedua, yang melupakan urusan agamanya karena sebab ragu akan adanya alam akhirat. Nah ini yang berbahaya. Kalau dia yakin ada akhirat, gak mungkin dia lupa tentang perkara akhirat. Tidak mungkin dia lupa akan kewajiban dia kepada Allah Ta'ala. Asyak fil akhirah. Karena sebab ragu akan alam akhirat, maka dia lupakan urusan agama. Kata Imam Haddad, yang kedua ini jauh lebih berbahaya. Walaupun yang pertama tadi jelek, panjang angan-angan. Kemudian Al-Musannif mengatakan di sini, wal muradu bihim, yang dimaksud dengan al-khulafa'u ar-rasyidun, mereka adalah Sayyiduna Abu Bakar, wa Sayyiduna Umar, wa Sayyiduna Utsman bin Affan, wa Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, dan Sayyiduna Al-Hasan bin Ali. Mereka inilah yang disebut al-khulafa'u ar-rasyidun. Jadi level tertinggi setelah Nabi Muhammad SAW yang menjadi penerus Rasul, 5 orang ini dari kalangan laki-laki. Dari kalangan wanita, putri beliau Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Tapi karena usia beliau tidak lama meninggal muda, 6 bulan setelah wafatnya Rasul, Sayyidah Fatimah wafat. Nah ini yang disebut al-khulafa ar-rasyidun. Jadi pendapat mereka pendapat yang kuat. Misalnya di kalangan sahabat berbeda pendapat, pasti merujuk ke pendapat 4 orang tersebut atau 5 orang tersebut. Kalau mereka sudah berpendapat, maka hukum yang diikuti hukum mereka. Hukum sahabat yang lain jika bertentangan dengan pendapat mereka ditolak. Itu sahabat. Kenapa demikian? Sebab mereka sudah diberikan garansi dan jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Nabi yang katakan, ikutilah sunnahku dan ikutilah sunnah para al-khulafai ar-rasyidin. Itu jaminan dari Nabi. Jaminan. Dari mana ulama mengambil dalil mereka ini yang disebut al-khulafa ar-rasyidun? Selain hadis tadi yang saya bacakan, dalilnya adalah hadis lainnya. Nabi pernah bersabda, al-khilafatu ba'di 30 sanata. Khilafah setelahku periodenya selama 30 tahun. Itu Nabi sabdakan sebelum adanya khilafah. Mereka belum ada yang menjadi penerus Nabi. Nabinya masih ada. Tapi subhanallah, sabda Nabi sebelum adanya khilafah, ketika Nabi meninggal dunia, dibaiat Sayyidina Abu Bakar memimpin selama 2 tahun. Wafat beliau, digantikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab selama 10 tahun. 10 tahun memimpin, wafat Sayyidina Umar, digantikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan selama 14 tahun. Sayyidina Utsman wafat, digantikan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib selama 3 tahun 6 bulan. Kemudian setelah itu dibaiat Sayyidina Hasan ibn Ali, beliau memimpin selama 6 bulan. Maka dihitung genap selama 30 tahun. Subhanallah, Nabi sudah katakan. Jadi mereka itulah yang disebut para al-khulafa ar-rasyidun. Kata Nabi, "Tsumma tasiru mulkan 'aduda." Setelah masa mereka berakhir, maka kemudian berpindah ke masa kerajaan. Nabi gak sebut khilafah lagi,
dinasti kerajaan. Dan itu memang sesuai dengan kenyataan. Kemudian Nabi katakan, dan kerajaan ini adudah, keras, saling gigit menggigit. Artinya pemimpin mereka tidak semuanya baik. Masa Daulah Al-Umayyah, Ad-Daulah Al-Umayyah, mulai dari tahun 40 Hijriah sampai 132 Hijriah. Di sini dikatakan waqad tammat bi wilayatil Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Al-khilafah itu sempurna dengan kepemimpinan Al-Imam Hasan bin Ali. Beliau dilantik secara resmi sebagai khalifah, tapi beliau serahkan kekuasaan itu untuk menjaga jangan sampai terjadi konflik sesama kaum muslimin. Karena ada pihak lain yang juga mengangkat seseorang menjadi khalifah. Jadi beliau kasih haknya, beliau serahkan itu. Jabatan yang sah dimiliki oleh beliau, beliau serahkan kepada orang lain untuk menjaga ini umat, jangan sampai terjadi konflik. Allah ganti dengan nanti turunannya memimpin dunia, yaitu Al-Imam Mahdi. Jadi kita harus yakin, man taraka syai'an lillah abdalallahu khairan minhu. Pegangan untuk kita hadis Rasul, siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti sesuatu itu lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Itu dilakukan oleh Al-Imam Hasan. Dan Nabi sudah prediksi jauh-jauh hari. Sayyidina Hasan masih anak-anak, Nabi sudah katakan, hadza ibni sayyid yusbihullahu ta'ala bihi baina fi'atain azimatain minal muslimin, kata Nabi. Ini anakku, kata Nabi. Cucu tapi beliau sebut anak. Ini anakku menjadi sayyid, pemimpin. Dengan sebab beliau, Allah mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang bertikai. Itu Sayyidina Hasan masih anak-anak. Ternyata betul, ketika beliau menjadi khalifah, beliau mendamaikan umat Islam. Jabatannya dikasih, yang penting jangan ada konflik sesama kaum muslimin. Para sejarawan menamakan tahun tersebut dengan sebutan Amul Sulhi, tahun perdamaian. Itu Al-Imam Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib. Wa innama qarana sunnatahum bi sunnatihi li'ilmihi anna sunnatahum ay tariqatahum allati yastakhrijunaha minal kitabi was sunnati ma'munatun minal khata'. Nabi menggandengkan, kalau kita perhatikan hadis tersebut, Nabi mengatakan, hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin. Nabi gandengkan sunnah Nabi dengan sunnah mereka. Bahkan lafadznya sama, sunnah. Padahal sunnah itu kan kalau terminologi muhadditsun, yang namanya sunnah itu dari Nabi. Sahabat, perbuatan mereka dan disebut sunnah. Mereka sebut athar atau akhbar, ya, dalam terminologi ilmu hadis. Tapi di hadis ini Nabi mengatakan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin. Ini terkhusus kepada tadi sunnah para khalifah tadi yang disebut namanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, wa Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kenapa Nabi sebutkan sunnah juga kepada mereka? Karena Nabi tahu, Nabi ini kan bisa tahu masa depan, ya, masa depan. Bahkan orang terakhir yang masuk surga tuh siapa namanya Nabi tahu. Tidak ada yang tersembunyi dari ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasduqu min baini yadayhi wa min khalfihi rasada.
Karena Nabi tahu bahwa setelah Nabi, sunnahnya mereka, para al-khulafa tadi, sunnahnya mereka itu tidak akan melenceng. Fatwa mereka itu tidak akan keluar dari Al-Quran dan sunnah. Ma'amunah minal khata', dan terjaga dari kesalahan. Ini jaminan. Jadi jaminan dari Nabi ada dua terkait masalah fatwa ya, atau masalah keilmuan. Yang pertama, hadis yang lalu pernah saya sebutkan, inna ummati la tajtami'u ala dolalah abadah. Ini jaminan pertama. Sesungguhnya ulama-ulama di umatku, mereka tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Itu yang pertama. Ini juga jaminan bahwa seluruh fatwa dan pendapat daripada al-khulafa ar-rasyidun itu juga sesuai dengan sunnahku. Ada dua jaminan. Nah, yang keluar dari dua jalur ini pasti menyimpang. Keluar dari kesepakatan para ulama, tidak mau mengikuti ulama, pasti menyimpang. Dan ulama-ulama juga tidak keluar dari sunnahnya Nabi Muhammad dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin. Makanya kita wajib bermazhab. Jangan lagi ada kalimat, oh, bermazhab itu tidak wajib. Oh, wajib. Tidak wajib bagi orang yang levelnya mujtahid. Tapi kita ini kan disebut muqallid. Ya, ada level. Level pertama namanya mujtahid. Siapa mereka mujtahid? Mereka para ulama yang betul-betul alim, yang paham Al-Quran, baik secara zahir maupun batinnya, menguasai ilmu bahasa Arab dengan seluruh uslubnya, orangnya soleh, diakui oleh ulama, paham asbabun nuzul, paham nasikh wa mansukh, paham hadis Nabi, paham mustalah hadis, ulumul Quran, ulumul hadis, wah banyak perangkat-perangkat ilmu itu. Baru disebut mujtahid. Dan mereka itu gak wajib bermadhab, karena mereka disebut sebagai apa? Orang yang justru mengumpulkan rumusan-rumusan madhab. Level kedua namanya muttabi'. Al-muttabi' mengikuti madhab tertentu, akan tetapi ketika ada masalah hukum dia faham dalilnya. Oh, menyentuh kemaluan dengan tangan bagian dalam membatalkan wudu. Itu diterangkan dalam kitab fikih mazhab Syafi'i, hukumnya batal wudu. Punya wudu tapi tangan bagian dalam menyentuh kemaluan kita, batal wudu. Mazhab Hanafi tidak batal sama sekali. Ya, mazhab Maliki kalau dengan syahwat batal disentuh, kalau tidak dengan syahwat tidak batal wudu. Mazhab Hambali bagian dalam, bagian luar sentuh kemaluan batal. Mazhab beda pendapat. Tapi kalau kita faham, oh, mazhab Syafi'i mengatakan menyentuh bagian dalam batal karena ada hadis Nabi, man massa farjahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya dengan lafaz massa, massa menyentuh berarti dengan bagian dalam. Yang namanya menyentuh secara umum pasti dengan tangan bagian dalam. Dipahami oleh Imam Syafi'i seperti itu. Kata Nabi, siapa yang menyentuh kemaluan dengan tangan bagian dalam, hendaklah dia berwudu. Berarti wudunya batal, karena ada perintah harus wudu. Nah, orang yang faham seperti ini namanya muttabi'. Ya, namanya muttabi'. Kalau mustahid, selevel Imam Syafi'i. Ya, mustahid itu juga ada pembagian. Ada yang mustahid tarjih, muqayyad, dan sebagainya. Level ketiga, umumnya kita muqallid namanya, ngikut aja deh sama guru, atau ngikut buku deh, buku fikih. Orang hanya ikut hukum berdasarkan buku fikih tanpa tahu dalilnya, itu namanya muqallid. Kita belajar sebatas faham ilmu fikih dari kitab fikih tanpa harus tahu kok ini hukumnya dari mana sumbernya. Ilmu fikih kan sudah kesimpulan hukum. Nah, kita menerapkan ilmu fikih itu disebut dengan muqallid. Berarti kita levelnya muqallid.
dan harus ngikut. Muqallid. Yang celaka yang keempat, mukhalif. Mukhalif itu adalah apa? Bukan mujtahid, bukan muttabi', bukan muqallid, tapi buat mazhab sendiri. Sok pintar sendiri. Akhirnya apa? Merusak hukum syariat. Dia ngambil Al-Quran sendiri, ambil hadis sendiri, dia buat, oh ini hukumnya begini, ini begini. Rusak ini syariat. Dr. Said Ramdan Al-Buti menulis kitab khusus tentang masalah tersebut. Judulnya La Madhabiyah Akhtaru Bid'ah Tuhaddidu Asy-Syari'at Al-Islamiyah. Judul kitab itu menerangkan apa? Orang yang tidak bermadhab itu adalah bid'ah yang paling berbahaya, kata beliau, yang bisa mengancam dan merusak tatanan hukum syariat Islam. Dan di kitab tersebut beliau mengatakan gak ada istilah mazhab salafi, gak ada. Salaf itu istilahnya adalah periode waktu, bukan mazhab. Gak ada mazhab salaf, gak ada. Yang ada, kalau yang ahli sunnah wal jamaah, ya 4 mazhab itu. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Itu yang namanya mazhab, gak ada mazhab salaf. Tapi mereka ini semua, yang mazhab 4 ini, mereka hidup di masa salaf. Jadi otomatis kita ikut mazhab mereka, ya kita salaf. Orang yang ikut namanya salafi. Pemikirannya namanya, ulama-ulamanya salafiyah. Jadi kita salafiyah ya. Salaf wa salafiyah. Sebab 4 mazhab di periode waktu ulama-ulama salaf. Imam Abu Hanifah tahun 80 lahir, wafat 150 Hijriah. Salaf. Imam Malik 93 Hijriah lahir, wafat 179 Hijriah. Masa salaf. Imam Syafi'i kelahiran tahun 150, wafat 204. Masa salaf. Imam Ahmad bin Hanbal lahir 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Masa salaf. Karena mereka mendapati abad 1 Hijriah. Sebagaimana hadis, abad pertama itulah disebut salaf. Khairul qarni, sebaik-baiknya masa-masa. Tsummal ladzina yalunahum. Ada yang mengatakan sampai abad 1, abad 2, abad 3. Tsummal ladzina yalunahum. Masa terbaik adalah masaku, 100 tahun awal. Kemudian berikutnya 200 tahun. Kemudian berikutnya 300 tahun. Ulama-ulama yang hidup di masa itu, mereka disebut ulama salaf. Berarti mazhabnya mazhab 4 tadi di masa salaf, bukan mazhab salaf. Gak ada istilah dalam keilmuan disebut mazhab salaf. Adanya mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Kalau ada yang menamakan mazhab salaf, bid'ah. Itu bid'ah. Menurut siapa? Dr. Said Ramdan Al-Buti dalam kitabnya La Madhabiyah Akhtaru Bid'ah Tuhaddidu Syariat Islam. Tidak ada mazhab adalah bid'ah yang paling membahayakan, merusak syariat Islam. Ikhtilaful khulafa'i fi tafsir al-hid wa adillatuhum. Perbedaan pendapat di kalangan para al-khulafa. Jadi para khulafa Rasyidun juga beda pendapat dalam satu masalah hukum. Jadi perbedaan hukum di dalam mazahib itu tidak berarti salah. Semuanya benar. Sekalipun seandainya ada yang keliru, tetap dinyatakan benar. Karena mereka sudah berusaha ya. Badlul majhud, sudah mengerahkan secara maksimal keilmuan mereka, hasil yang mereka dapat sekalipun keliru dimaafkan oleh Allah, dan mereka mengeluarkan hukum berbasis keilmuan.
itu tidak akan salah. Kita yang ikut juga tidak salah. Tapi justru kita tidak ikut kepada para ulama dan tidak berbasis keilmuan, hanya tebak-tebakan, sekalipun benar salah. Apalagi salah. Misalnya dalam hadis dikatakan, man fassara ayatan bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan satu ayat Al-Qur'an dengan pikirannya saja tanpa dengan dasar keilmuan, maka dia sudah mengambil satu tempat di dalam neraka. Wa fir riwayah dikatakan, siapa yang menafsirkan satu ayat Al-Qur'an fa'asab, ya bigairi ilmin, tanpa dengan ilmu, fa'asab, tapi betul tafsirannya, dia tebak-tebakan betul, tapi tanpa ilmu, faqad akhto'ah, kata Nabi, maka tetap dia salah, karena tidak berlandaskan ilmu, tidak berbasis ilmu. Di sini ada kasus satu masalah hukum fikih, kemudian diminta keterangan dari 4 para al-khulafa'ur rasyidun, ternyata jawaban keempatnya berbeda. Dan ini kejadian di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ceritakan di sini, anna rajulan halafa annahu la yata'u zaujatahu hinan. Ada seorang laki-laki bersumpah tidak akan menjima istrinya, hinan, pakai kata hinan, pada suatu waktu. Hinan artinya pada suatu waktu. Ini kan gak jelas di suatu waktu, ini kapan? Hinan. Dalam bab fikih disebut babul ila. Dalam ilmu fikih disebut babul ila. Seorang suami bersumpah tidak akan menjima istrinya. Kalau disebut waktunya, itu hukum yang jelas. Ada aturan-aturannya di bab ilah, ada kafaratnya. Tapi masalahnya dia ini, seorang laki-laki ini, dia bersumpah tidak menjima istrinya menggunakan lafaz hinan pada suatu waktu. Maka dia datangi Sayyidina Abu Bakar. Dia jelaskan masalahnya, fa'aftahu Abu Bakrin bi annal hina al-abad. Maka Sayyidina Abu Bakar berfatwa, yang artinya hin tadi, suatu waktu, artinya selama-lamanya, sampai hari kiamat. Artinya sudah gak bisa lagi sama istrinya, sudah gak bisa, gak ada kafarat. Jadi suatu waktu ditafsirkan al-abad, selama-lamanya. Kemudian dia datangi lagi orang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab. Dia sampaikan masalah yang sama, bi annahu arba'una sanatan. Ternyata Sayyidina Umar mengeluarkan fatwa, hin di situ artinya 40 tahun. 40 tahun. Datang lagi beliau. Ini model begini jangan ditiru ya. Namanya kurang ajar. Sudah ambil pendapat ulama sana, banding-bandingkan ke sana, gak boleh. Kurang ajar namanya. Ya. Nanti habis di depan guru yang lain bilang, sana Ustadz sana mengatakan begini, gak boleh, itu suul adab. Gak boleh. Dulu ada kejadian di Jakarta. Ada satu orang muslim mau piara anjing. Datang ke Ibu Ali Kuita. Dik, saya mau tanya hukum piara anjing. Kami piara dalam rumah, gimana? Ali bilang, gak boleh. Jangan. Ada hadisnya, pahala berkurang 2 kirot. Karena nanti punya apa? Kontak dengan najis. Bukan menjelekkan anjingnya, gak. Kontak dengan najis. Anjing mulia. Lah di surat Al-Kahf, menemani orang-orang soleh. Tapi kasusnya, dia membawa najis berat. Dia belum puas nih, Rajal. Bila datang ke Habib Ali bin Hussein Al-Attas, Habib Ali Gumur, tanya, Bib, saya mau tanya hukum piara anjing di rumah. Saya sudah tanya ke Habib Ali Bitang, bilang haram. Menurut Habib bagaimana? Ya sama, haram juga, gak boleh.
Itu Habib Ali Kuitang sudah mengatakan haram, haram sudah. Dan itu sesuai hukum fikih. Kita mazhab Syafi'i ya. Lalu mazhab Maliki lain hal lagi. Mazhab Maliki gak ada masalah. Ternyata tidak puas juga. Berarti dia ini mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Dia datang ke Habib Salim bin Jinda. Datang ke Habib Salim bin Jinda. Bilang, Habib, saya mau tanya hukum tentang memelihara anjing di rumah. Saya seorang muslim. Habib Salim punya adab. Kamu sudah tanya ke yang Habib Ali Kuitang? Karena biasanya dikasih ke yang lebih tua dulu. Terus sudah Habib Ali Kuitang bilang haram. Habib Ali bin Musaid sudah tidak bilang haram. Kalau anak boleh. Hukumnya boleh. Oh, ini bagus ini dia bilang. Yang begini bagus iya. Boleh, halalan thayyiban. Piara. Iya dia pulang ke rumah dia beli anjing piara. Berita ini sampai kepada Habib Ali Kuitang dan Habib Ali bin Husain. Kebetulan waktu itu ada Habib Salim juga. Kemudian ditanyakan kepada Habib Salim bin Jindang, kami dengar kabar kamu berfatwa kepada Fulan bin Fulan bahwa hukum piara anjing di rumahnya boleh di rumah. Iya boleh. Ikut bisa begitu. Ya soalnya anjing sama anjing kan sama-sama nggak ada masalah. Anjing piara anjing kan nggak ada masalah gitu. Hukum gitu. Habis sudah tanya ke antum, sudah tanya di Habib Ali Kuitang, sudah bilang haram, dia masih ngeyel juga. Ya berarti dia anjing. Makanya anjing sama anjing nggak ada masalah. Gitu. Itu pendidikan apa? Adab. Nggak boleh. Ya, bahkan ulama-ulama dulu mereka itu kalau ada pendapat yang berbeda dengan pendapat gurunya, sekalipun beda dan dia tahu gurunya keliru, dia tidak langsung frontal mengatakan, "Oh itu salah, mohon maaf, nggak boleh." Nah, itu adab yang diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Nah, cuma ini kasusnya begitu. Datang ke Sayyidina Abu Bakar, karena Sayyidina Abu Bakar fatwanya berat ya. Ma'anahin gitu selama-lamanya. Berarti sudah gak bisa lagi sama istri ini. Ya Sayyidina Umar bilang 40 tahun, masih berat juga. Datang ke Sayyidina Utsman, minta fatwa. Sayyidina Utsman mengatakan sanah wahidah. Hin di situ 1 tahun. Kemudian terakhir didatangi Imam Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali punya ringan. Sayyidina Ali yaumun wa lailah. Kata hin di situ sehari semalam. Fa'arada ar-rajulu dzalika 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lelaki tersebut menyampaikan masalah ini kepada Nabi tentang fatwa-fatwa tersebut. Fada'ahu, lalu Nabi memanggil mereka semuanya. Faqala li Abi Bakar, kemudian Nabi bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, ma daliluka ala anna al-hin al-abad? Apa dalilmu kau mengatakan al-hin itu selama-lamanya? Sayyidina Abu Bakar mengambil firman Allah Ta'ala ketika Allah mengkisahkan kaum Nabi Yunus, famatta'nahum ila hin, maka kami biarkan mereka senang-senang ilahin hingga sampai pada suatu waktu. Itu diartikan hari kiamat. Maka lafaz hin adalah sampai hari kiamat, berarti al-abad selama-lamanya. Kemudian Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar, apa dalilmu? Hin itu 40 tahun. Sayyidina Umar menjawab, mengambil firman Allah, hal ata 'alal insani hinun minad dahri. Surat Al-Insan. Bukankah telah datang kepada manusia hin, suatu waktu, minad dahr, dari masa tersebut. Kata Sayyidina Umar, al-insan di situ Nabi Adam. Sedangkan hin di sini pada suatu waktu ceritanya Nabi Adam masih berupa lumpur hitam, diletakkan di depan pintu surga, didiamkan selama 40 tahun, kemudian diciptakan Nabi Adam menjadi manusia. Berarti hin di situ 40 tahun. Kemudian Nabi bertanya kepada Sayyiduna Utsman bin Affan, ma daliluka ala annahu am? Apa dalilmu kau mengatakan 1 tahun? Mengambil firman Allah Ta'ala. Berarti ini semua faham betul Al-Quran.
Allah Ta'ala berfirman, tu'ti ukulaha kullahin. Pohon kurma mengeluarkan buah-buahnya kullahin, di setiap hin, di setiap waktu. Tu'ti nakhla samraha kullam. Realita kurma itu hanya bisa menumbuhkan buah setahun, setiap tahun. Berarti hin di situ satu tahun. Ditanya ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ma daliluka ala annahu yawmun wa laylah? Apa dalilmu kau berfatwa sehari semalam? Al-Imam Ali mengambil ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Yang artinya, maha suci Allah hina, pada waktu kalian berada di sore hari, dan pada waktu kalian berada di pagi hari. Makna di sini solat, ya, kalian solat di waktu sore dan di waktu pagi. Nah, waktu sore, waktu pagi keseluruhannya itu satu hari satu malam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ashabi kan nujumi bi ayyihim iktadaitu ihtadaitu. Seluruh sahabat-sahabat mereka itu kalian ikuti, pasti kalian dapat petunjuk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amara rajulan ayyakhudha bi qauli Ali takhfifan alaihi. Dan Nabi tidak menyalahkan 4 pendapat tersebut, tapi Nabi usulkan kepada lelaki tersebut, pilih pendapat Sayyidina Ali. Kenapa? Takhfifan, karena itu lebih ringan. Ini baiknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memilih hukum untuk umatnya, dipilih yang paling gampang, dipilih yang paling ringan. Tidak pernah beliau memilih hukum yang paling berat. Ada yang sulit, ada yang mudah. Hukum tersebut pasti Nabi pilih yang mudah untuk umatnya. Kalau sulit untuk saya gak apa-apa itu hukum. Buktinya sholat tahajud wajib bagi Nabi, tapi itu sulit bagi umatnya. Nabi bilang, ya roh, itu buat saya. Kalau umat saya jangan kau wajibkan. Kalau ada yang mudah dan yang lebih mudah hukum tersebut, tentu Nabi akan memilih hukum yang lebih mudah dari yang mudah. Rahmatnya beliau kepada umatnya. Menariknya di sini, hadza wa madhhab Maliki muwafaqun lima afqa bihi Utsman. Nah, mazhab Malik, Imam Malik bin Anas, mengambil pendapat Sayyidina Utsman. Kata hin itu pendapatnya Sayyidina Utsman, yaitu satu tahun. Adapun mazhab Abi Hanifah dan Imam Ahmad, mereka mengambil masa 6 bulan. Lihat, beda dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Ya, beda. Karena mereka juga beristihad menggunakan dalil juga. Tidak salah juga. 6 bulan. Tadi Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar selama-lamanya. Sayyidina Umar 40 tahun. Sayyidina Utsman 1 tahun. Sayyidina Ali sehari semalam. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad 6 bulan. Imam Malik ngikut Sayyidina Utsman 1 tahun. Imam Syafi'i punya beda juga. Imam Syafi'i punya apa? Ala mudi lahadha minaz zaman. Sesaat saja. Sesaat dari waktu. Gak pakai batasan 1 hari, sesaat saja. Hinan itu suatu waktu yang sesaat. Nah, berbeda 4 mazhab. Tapi kesemuanya itu benar, gak ada yang keliru. Yang keliru keluar dari pendapat-pendapat ini. Sebab semuanya mereka mengeluarkan kesimpulan hukum berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil. Tidak mereka membuat hukum. Wa ma'allu ma dzukira idza lam yanwi syai'an mu'ayyanan fa inna wa syai'an mu'ayyanan humila alaihi bi ittifaqil arba'ah.
Kalau seandainya lelaki tadi yang ilah tadi sumpah untuk tidak menjima istrinya, dia menentukan waktunya. Pokoknya saya bersumpah demi Allah tidak akan menjima kamu 1 bulan penuh. Sepakat semuanya sesuai dengan apa yang dia ucapkan karena sudah ditentukan waktunya. Tapi ketika lafadz hin yang menjadi perbedaan pendapat itu suatu waktu, ini nggak tahu suatu waktu ini kapan, maka mereka harus beristihad di situ. Sebab kata hin tidak ada keterangan dari Al-Quran dan keterangan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Terkait hin itu berapa lama masanya. Disitulah tempat beristihad. Paham ya? Karena gak ada keterangan. Gitu. La istihad biwujudin nusus. Tidak boleh beristihad jika ada keterangan dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Gak boleh. Maka Nabi membenarkan itu. Itu jadi dalil bahwa istihad para ulama, para mujtahid dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu dalil. Istihad mereka itu adalah dalil. Wa inna mahatha sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala tamasuki bi tariki haula'il khulafa li'anna ma Nabi memerintahkan menganjurkan kita berpegang teguh dengan jalan mereka para al-khulafa karena diketahui bahwa mereka itu orang yang paling layak diikuti. Bahkan jika sahabat-sahabat lainnya pendapat mereka berbeda dengan al-khulafa ur-rasyidun, maka pendapat sahabat lainnya ditolak, kemudian mengambil pendapat al-khulafa ar-rasyidun. Beberapa kali saya ulangi, beberapa kitab menerangkan ya, ihkamul ihkam misalnya, bahwa satu amalia seorang sahabat tidak bisa dijadikan hukum. Satu orang sahabat, seperti pembahasan kemarin di Masjid Al-Muhajirin, merapatkan saf dengan menempelkan kaki dan pundak kepada orang yang ada di samping. Itu kan keterangan dari satu sahabat. Makanya lafadznya ahaduna, salah seorang dari kami. Salah seorang dari kami ini banyak. Cuma beliau lihat salah seorang. Ini hadis dari Anas bin Malik. Nah, seandainya hukum ini diterapkan juga akan merepotkan. Harus menempelkan pundak dengan pundak dan tumit, ya, kaki dengan kaki. Nah, orang kan kalau berdiri dalam saf, posisinya ada yang tinggi, ada yang pendek. Gak semuanya pundak sampai ke pundak, sampai ke pipi. Ada yang sampai ke pipi. Nah, substansinya bukan di situ. Substansinya di hadis yang Nabi katakan, "Sawu sufufakum, fa inna taswiyatu sufuf min tamamis shalah," atau aqimu sufufakum. Luruskan dan rapatkan. Kata rapat di situ, keterangannya di situ terjadi khilaf. Dan rapatnya kata para ulama, rapatnya khusus di awal sholat saja perintahnya, bukan sepanjang sholat rapat. Karena itu masyaqqah. Gak mungkin syariat Islam itu memberatkan. Makanya para fuqaha menerangkan hal itu.